Nggak ada. Ini materinya mulai dari cara-caranya, pengertiannya, sampai dengan apa sikap-sikap yang harus kita ambil. Saya ulangi lagi, layani dengan sesuai dengan wewenang, layani sesuai efektif dan efisien, kemudian inovatif dan kreatif, ramah tamah, dan mendengarkan keluhan masyarakat, mencari solusinya. Udah ya? Udah. Kalau sudah, tadi saya udah kirim soal nih ke teman-teman sekalian di grup. Mungkin teman-teman boleh buka sendiri di sana, tapi di sini juga akan saya buka. Ya, kita akan bahas soal itu. Sama-sama teman-teman menjawab soalnya. Boleh jawab di chat, di kolom chat. Boleh jawab langsung, tapi bagusnya jawab di kolom chat aja, biar saya lihat lebih banyak jawab yang mana, lebih banyak jawab yang mana. Ya, saya kasih waktu 1 menit untuk teman-teman menjawab per soal. Kita mulai dari nomor 1 ini. Nampak ya? Kalau nggak nampak di Zoom aja. Coba teman-teman jawab dulu soal nomor 1 ini. Saya kasih waktu 1 menit. Ini jam 2.12, berarti jam 2.13 kita bahas. Jawab di kolom chat aja ya, biar lebih enak. C. Udah ada 1 nih, C. Udah 1 D. D. Yuk, yang lain gimana? Ini rata-rata jawabnya B, C. Saya mengizinkan ada suara, teman-teman boleh hidupin mikrofon. Mungkin ada yang ingin menanyakan nanti atau menyanggah, nggak apa-apa. Tapi pastikan di situ nggak ribut ya. Kalau seandainya di situ ribut, ngomongnya pas lagi butuh ini aja, butuh menyampaikan sesuatu aja. Saat itu baru hidupkan. Udah nih, kita bahas ya. Mari sama-sama kita bahas. Tolong responnya sebentar. Udah jawab semua? Udah jawab semua? Nih saya kesepian nih kalau nggak ada suara apa-apa. Udah jawab ya? Sudah ya? Udah. Nah, oke. Perhatikan di sini. Ingat tadi aturan-aturan yang berlaku. Aturan-aturan yang berlaku adalah layani sesuai dengan wewenang. Ingat, layani sesuai dengan wewenang. Apa bentar ya. Oke, layani sesuai dengan wewenang yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah efektif dan efisien. Coba perhatikan kemari. Hindari, dia ada dua dia. Ada yang minta bantu kawan, ada yang satu lagi digantikan kawan. Ada dua dia. Ada yang minta bantu kawan, ada yang digantikan kawan.
Jangan pernah minta ganti sama kawan, karena itu tugas kita. Jangan pernah minta ganti sama kawan, karena itu tugas kita. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah minta ganti sama kawan, karena itu tugas kita. Kalau minta bantu sama kawan, itu boleh. Minta bantu berbeda dengan minta ganti. Kalau minta bantu, tetap kita yang menjalankan, teman hanya membantu. Tapi kalau minta ganti, itu teman yang menjalankan tugas kita. Nggak boleh. Itu tandanya kita nggak mampu mengerjakan tugas kita, ya. Tapi kalau minta bantu boleh, meskipun boleh dihindari, ya. Minta bantu meskipun boleh, hindari minta bantu sama kawan. Jadi untuk sementara pilihan jawaban A kita buang terlebih dahulu. Untuk sementara pilihan jawaban A kita buang terlebih dahulu. Karena hindari minta bantu kawan ya, bukan berarti nggak boleh, hindari dulu. Nanti kalau ada pilihan jawaban yang lain nggak tepat, baru kita pilih dia. Lanjut ke nomor yang D. Menjelaskan kembali secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dia sudah melakukan hal itu. Jadi yang D ini tidak efisien, tidak inovatif dan kreatif. Ya, yang B dia sudah melakukan tadi. Coba baca di soal. Ini kan dia udah bilang nih, beberapa kali kepada nenek tua tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti. Masa dia melakukan yang sama, menjelaskan kembali secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami. Sama kan? Karena sama, maka tidak kita lakukan yang B. Ya, karena sama, kita tidak melakukan yang B. Karena dia sudah melakukan yang B, tapi tidak berhasil. Ganti dengan cara yang lain. Yang C, tidak sesuai wewenang. Ya, sesuai wewenang yang berlaku. Dari mana kita tahu wewenangnya? Coba perhatikan di bagian yang saya merahkan itu. Menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan nenek tua tersebut. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu proses pengurusan penggunaan BPJS Kesehatan dari awal sampai tuntas. Masa dia membantu dari awal sampai tuntas, padahal kerjaan dia adalah sebagai CS. CS itu dia punya kerja duduk di depan loket, kalau ada yang datang nanya-nanya dia yang jawab. Dia nggak boleh ngurus dari awal sampai tuntas. Bayangin aja kalau ngurus BPJS nenek ini dari awal sampai tuntas. Berarti dia harus meninggalkan loket dia, tidak sesuai wewenang dia. Dia tidak berwenang mengurus itu dari awal sampai tuntas. Salah ya, yang C ya. Oke, lanjut. Yang D. Yang D ini tepat ya. Dia melakukan cara yang baru. Yang D ini cara yang baru. Karena tadi waktu dia jelasin ke nenek itu nggak ngerti. Ya udah minta nenek itu untuk bawa anggota keluarga lain. Apakah ada anggota keluarga lain dalam soal ini? Ada ibunya. Ibunya dari si anak. Berarti anaknya dari nenek ini. Berarti ada yang lebih muda dari dia. Yang lebih muda itu mungkin lebih bisa paham kalau seandainya dijelaskan. Jadi jawaban 5-nya ada di D, 4-nya ada di E, 2-nya, 3-nya ada di A, 2-nya ada di B, 1-nya ada di C. Kenapa 1 di C? Karena melangkahi wewenang dia sebagai seorang CS. Baik, ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, hidupkan mikrofonnya, tanyakan. Atau boleh di kolom chat. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, hidupkan mikrofonnya, tanyakan. Atau boleh ditanyakan di kolom chat. Atau ada komentar. Sampaikan saja, nggak apa-apa, biar kita berdiskusi di sini. Ada? Ada, ini masih ada yang masuk-masuk. Adakah yang bertanya? Ingat, kenapa kita nggak pilih jawaban yang lain? Yang pertama karena hindari minta bantu kawan. Yang kedua adalah hindari yang tidak inovatif atau mengulangi hal yang sama. Yang ketiga adalah hindari yang tidak sesuai wewenang. Yang tidak sesuai wewenang itu rendah nilainya. Ada lagi yang ingin menanyakan? Ada pertanyaan nih?
Kalau nggak ada kita lanjut nih. Nggak ada Lanjut, ya? lanjut. Lanjut ya, Lanjut. oke. Jangan nanti pas udah di tengah-tengah jalan nanti baru balik lagi. Oke, ini apa sih? Kok ada coret gitu? Oke, sekarang coba jawab nomor 2. Ini mohon maaf ya, ada garis ini nggak tahu ya kenapa ada keluar. Oke, nomor 2 sekarang. Mari sama-sama dijawab dulu. Boleh dijawab di kolom komentar. Nanti bisa cepat nih. Boleh dijawab dulu. Nomor 2. Kak Cici, tolong matiin mikrofonnya. Saya udah nggak sempat lagi buka satu-satu orang untuk matiin mikrofon. D. Kak, jawab di kolom ya, D, oke. Ini D kan, kalau ada yang bilang D, ini kedengarnya antara D atau B. D, 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 semua jawab D. Oke, baik. Sekarang kita bahas, oh lama-lama kali lah di sini ya. Oke, D. Perhatikan semuanya. Jika ada yang komplain, yang pertama yang harus kita tanggapi adalah karena dia komplain berarti ada yang salah sama pelayanan kita. Maka minta maaf. Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah siap minta maaf, kita dengarkan keluhannya atau komplainnya. Komplain itu keluhan. Kemudian yang ketiga adalah carikan solusi. Nah, di bagian carikan solusi, berilah solusi sesuai wewenang. Ya, kalau seandainya dia CS, maka wewenang dia, misalnya nih, pelanggannya itu mengeluh karena dia ngurus surat di kantor itu. Waktu dia ngurus surat di kantor itu, suratnya itu salah ketik. Dia balik lagi, dia komplain. Nah, si CS ini kan tidak punya wewenang untuk mengganti surat itu. Jadi apa wewenang dia? Mengarahkan pelanggan tadi. Pertama dia minta maaf dulu, kemudian dia dengarkan komplainnya, kemudian dia berikan solusi. Apa solusi tadi? Arahkan pelanggannya ke bagian administrasi. Nah, itu sesuai wewenang yang berlaku. Maka jawabannya minta maaf, dengarkan komplain. Jelas ada di D. Ya, jelas jawabannya itu ada di D. 5-nya itu ada di D. Kita kunci di D. Kenapa yang ini yang paling salah adalah di C? Dia bukan merespon keluhannya, tapi dia malah merespon emosi dari pelanggannya. Kalau dia merespon emosi dari pelanggannya, berarti dia tidak mampu mengendalikan diri. 4-nya ada di B, 2-nya ada di A, berusaha tidak marah itu tandanya marah. Ya, ada yang ditahan berarti. 3-nya ada di E. Ada pertanyaan, ingat jika ada yang komplain maka ini nih. Ya, jika ada yang komplain minta maaf, dengarkan komplain, carikan solusi, berilah solusi sesuai dengan wewenang. Carikan solusi dan berikan solusi sesuai dengan wewenang yang berlaku. Ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, Iya, lanjut. boleh tanya. Maaf bisa soalnya di Zoom lagi Pak, soalnya kurang jelas. Kalau saya Zoom di sini bisa sih di Zoom. Oh ya, teman-teman di situ kalau pakai HP bisa juga di Zoom. Ya ini kenapa jadi ada? Ya teman-teman di situ kalau mau apa? Kalau mau Zoom bisa di Zoom juga sendiri kalau pakai HP ya. Nah sekarang ke nomor 3. Kita ke nomor 3 sekarang. Bapak siapa nih? Bapak sekretariat sama 3. Tolong kalau seandainya di situ ada ribut-ribut dimatikan aja ininya mikrofonnya. Nanti
nanti kalau mau tanya baru dikutip kembali. Nomor 3, coba dijawab dulu nomor 3, E semua, E. Ini kayaknya yang jawab E ibu-ibu semua nih. Ibu-ibu yang punya anak nggak? Punya anak, jadi harus ditanam sejak dini. Perhatikan, hati-hati ya, hati-hati. Konteks pelayanan publik. Ini ada yang udah jawab. Nah, oke. Udah. Baik. Kita lanjutkan penjelasannya. Ya, perhatikan kemari. Ketika kita jawab yang D ini terlalu umum. Semua juga tahu kalau membantu itu merupakan sebuah kebaikan. Semua juga tahu membantu itu merupakan sebuah kebaikan. Yang D terlalu umum, semua juga tahu itu kebaikan, tapi mengarah kemana dia? Konteksnya itu seperti apa? Konteksnya kalau dalam pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan. Jadi jawaban yang paling tepat kalau dibilang memenuhi kebutuhan itu ada di C. Ya, ada di C, memenuhi kebutuhan. Coba perhatikan di C, membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Ya, memenuhi kebutuhan itu adalah konteks pelayanan publik. Kalau yang E itu konteks sebagai guru atau orang tua. Itu yang E. Ya, yang B ini salah, yang A juga salah. Ini milih-milih yang A, kalau yang B juga milih-milih. Maka kalau kita mau taruh nilai 5-nya itu ada di C, 4-nya ada di E, 3-nya ada di B, 1-nya ada di B, 2-nya ada di A. Perhatikan saya sampaikan sekali lagi, jawablah soal sesuai dengan konteksnya. Ya, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan temanya. Baik, saya ingin menyampaikan, ada yang ingin saya sampaikan. Bentar ya. Mana tadi? Oke. Oke, menurut keterangan dari peserta tes sekolah ikatan dinas, akan ada konteks nanti pada soal. Ya, jadi konteks soal misalnya kayak pelayanan publik. Ya, konteks soal ini akan dia tulis nanti di atas soal. Misalnya nih soalnya tentang anti radikalisme, nanti dia akan tulis di atas anti radikalisme, dia akan tulis di atas. Misalnya soalnya tentang jejaring kerja, dia akan tulis nanti di atasnya. Jadi saat kita jawab soal, kita harus melihat ininya apa konteks itu. Jadi sesuaikan jawaban kita dengan konteks yang berlaku. Karena beda konteks, beda jawabannya nanti. Oke, beda konteks, beda jawabannya. Paham ya? Kita lanjut ya. Kita lanjut kembali jawab soal. Ini sudah di nomor 3. Ini ada pertanyaan untuk nomor 3 ini? Bang, sebentar Bang. Ya, lanjut. Ini tadi kan Abang bilang menurut keterangan peserta tes sekolah di ikatan dinas, itu juga berlaku di CPNS? Tiap tahun aplikasi yang digunakan, soal yang digunakan dari tahun-tahun sebelumnya, pengalaman itu berlaku, Kak. Pengalaman ya, kita sesuai dengan pengalaman. Ya, karena gini, mereka waktu tenderkan buat soal itu dalam setahun itu satu model soal. Dalam setahun satu model aplikasi, satu model soal.
yang keluar. Jadi nanti kalau tahun depan ada tes ikatan dinas lagi, ada tes CPNS lagi, beda lagi. Tahun depan lain lagi kasusnya, tahun depan lain lagi kasusnya. Contoh misalnya, tahun ini kan ada tambahan materi anti radikalisme kan? Ada tambahan materi anti radikalisme. Pada kemarin pada tes sekolah ikatan dinas juga ada anti radikalisme. Ada tambahan soalnya juga sama. Kemarin nanti anak-anak di tes ikatan dinas juga soal TKP-nya 45 biji juga. Sama, semua sama. Jadi yang keluar temanya itu, yang keluar tema di atas soal itu ada di TWK sama TKP. Nah, ada di TWK sama TKP. Di TWK apa-apa aja materi-materi atau kisi-kisi yang keluar di Permenpan itu. Mungkin teman-teman sudah baca Permenpan pasal nomor berapa tuh? Nomor 27 kalau nggak salah saya. Nah, di situ ada. Jadi jawablah sesuai dengan konteks yang berlaku. Jadi kalau di atasnya dia tulis pelayanan publik, berarti kita ikut pelayanan publik. Kalau di atasnya dia tulis sosial budaya, berarti kita ikut sosial budaya. Jadi pertanyaan kakak barusan jawabannya adalah tiap tahun sama dan sejauh ini sudah terbukti sama. Kita tahun ini belum keluar nilai ambang batas, sudah keluar. Sudah pengumuman belum nilai ambang batas? Belum ya? Gak tahu sih, tapi banyak ada sebagian yang share di grup, katanya berapa? 550 ya? Ya, ambang batasnya itu ambang batas TWK itu kalau nggak saya salah 65, TIU 80 ya, 80, kemudian TKP 156. Ini belum keluar pengumumannya, tapi ikatan dinas kemarin kayak gini. Ikatan dinas kemarin kayak gini. Dan tiap tahun kalau ikatan dinasnya kayak gitu, maka PNS-nya juga kayak gitu, sama dia. Oke ya? Aman ya? Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Lanjut. Oke, kita lanjut ke nomor 4 sekarang. Nomor 4, mari teman-teman jawab dulu. Ini rata-rata yang nomor 3 tadi. Ingat, sebenarnya pilihan jawabannya benar semua, tapi jawablah sesuai dengan konteks yang berlaku. Sekarang kita ke nomor 4. Kalau agak kecil tulisannya boleh di zoom aja. Yang pakai HP bisa di zoom kok, bisa ditarik-tarik kayak gitu, di kayak apa ya? Kayak kita liatin gambar, bisa di zoom. Sekarang kita ke nomor 4. Mari sama-sama dijawab dulu nomor 4. 4 nih. Sekretariat sama 3. C jawabannya langsung. C. Wow, rata-rata jawabnya C. Sudah, baik. Biar cepat aja ya, biar cepat aja. Oke, kita lanjut. Ada lagi. Oke, kita lanjut jelaskan. PLN mengirimkan surat kepada Anda sebagai ketua RT. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa PLN akan melakukan pemadaman bergilir selama 3 hari ke depan. Sebagai ketua RT, apa tindakan yang akan Anda lakukan? Kalau kita melakukan yang mana nih? Yang D, tidak sesuai wewenang sebagai Pak RT. Ya, yang D ini tidak sesuai wewenang Pak RT. Yang D ya. Yang B ini tidak efisien dan efektif. Kan nggak efektif. Masa mati lampu harus mengungsi? Kan tidak memberikan solusi kan. Mengungsi itu bukanlah solusi untuk mati lampu. Yang B tidak efektif dan efisien. Yang E itu tidak efisien. Ya, butuh dana untuk fotokopi surat edaran.
Kenapa nggak pakai mikrofon aja, disampaikan di masjid atau di mana? Ya, tidak efisien, butuh dana. Yang E. Sekarang kita lihat antara A dan C, mana yang lebih memenuhi kebutuhan. Kalau kita himbau masyarakat untuk menyiapkan listrik, menyiapkan air, menyiapkan lampu darurat, itu kan kebutuhan masyarakat. Jadi lebih memenuhi kebutuhan masyarakat yang C. Jadi yang C ini lebih memenuhi kebutuhan masyarakat daripada yang A. Jadi nilainya itu kalau yang A kan cuma kasih tahu aja. Kalau yang C dia peringatkan nih. Nanti kalau habis air, kalian siapin air gitu. Supaya nggak habis air. Siapin listrik, siapin lampu cadangan juga misalnya. Jadi 5-nya ada di C, 4-nya ada di A, 3-nya ada di E, B ini 2, 1 ada di D. Ada pertanyaan? Jadi kalau seandainya menemukan yang bagus-bagus, misalnya A sama C kan sama-sama bagus. Caranya adalah coba diseleksi dulu antara A dengan C. Jadi jangan dibaca dulu B, D, dan E. Seleksi dulu 2 biji, karena biasanya jika kita menyeleksi 2 seperti itu, jadi lebih mudah dia menemukan jawabannya. Kalau kita seleksi sekaligus, itu sulit kita menemukan jawabannya. Apalagi kalau pilihan jawabannya itu mirip-mirip. Itu lebih sulit. Kalau mirip-mirip, caranya adalah seleksi dulu A dan B, mana lebih bagus. Misalnya nih A dan B lebih bagus A, maka kita tinggalkan yang A, kita buang yang B. Sekarang kita seleksi A dan C. Rupanya saat kita seleksi A dan C lebih bagus C, kita buang yang A. Kemudian C dan D dan seterusnya. Dengan membandingkan pilihan jawaban kayak gitu, kita lebih mudah carinya. Apalagi kalau pilihan jawabannya menggunakan bahasa-bahasa yang mirip-mirip dan panjang-panjang. Ya, itu tipsnya ya, itu tipsnya. Oke, jawabannya adalah C, 5-nya, A-nya 4. Ada pertanyaan? Pak, tolong diturunkan ke bawah lagi soalnya Pak, yang di HP nggak kelihatan semua. Aduh, oke. Nah, itu, sorry ya. Nanti kalau misalnya nggak kelihatan lagi, tolong sampaikan ya. Ada pertanyaan, ini waktunya 2 menit lagi, tanggung kan, tanggung kalau kita lanjut, jadi mending saya tutup aja, kita lanjut nanti di sesi selanjutnya. Ini kan saya tutup, nanti saya kirim link. Oke, untuk sementara saya tutup dulu, karena tanggung 2 menit lagi. Nanti, ini jangan kemana-mana, saya langsung kirim link yang keduanya di grup sekarang ya. Karena masih ada waktu 1 menit lagi, ada pertanyaan? Untuk nomor 4 ini nggak ada, atau ada pertanyaan lain sambil nunggu habis waktu 1 menit? Nggak ada? Oke, saya tutup. Jangan kemana-mana, kembali saya kirim link nanti ke grup, langsung join aja biar langsung kita bahas untuk soal selanjutnya. Terima kasih untuk sesi pertama ini ya. Saya ulangi lagi, jangan kemana-mana. Saya tutup sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.